Baik, pada hari ini saya akan membahas mengenai topik uji heteroskedastisitas. Ya, ini bukan hanya dengan gambar saja, bukan hanya dengan Glatzer, tetapi juga ada 4 cara yang saya ajarkan. Yang pertama Glatzer dengan koefisien korelasi Spearman, Scatterpolt, dan uji Park ya. Nah, sekarang kita lihat. Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jadi di sini yang dilihat apakah variannya berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan lain ya. Jadi kita harus lihat di situ. Nah, kita lihat lagi. Jika varian dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap, maka disebut homoskedastisitas. Namun, jika varian dari nilai satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, dalam analisis statistik, inilah dia ya, ada 4. Pertama, kita coba dengan melakukan uji Glatzer. Nah, kita lihat ada di sini datanya, udah saya apakan, yaitu pengaruh profesionalisme dan motivasi terhadap kinerja. Nah, kita buka dulu SPSS kita. SPSS, nah ini dia. Nah, kita tunggu sebentar SPSS-nya ya. Ya, kita sabar. Nah, ini dia, udah sebentar lagi. Sedikit lagi ya. Ini masih ini jalan SPSS-nya. Nah, ini dia masuk SPSS. Ya, jadi pertama kita buka dulu ini variable view. Nah, baru kita masukkan Y sama dengan enter. Kita kasih label kinerja. Nah, ya kan? Nah, kita lihat lagi. Tadi X1 profesionalisme, 2 motivasi. Nah, X1, X2. Nah, profesionalisme, baru X2 tadi ada motivasi. Ya, motivasi. Nah, kita enter. Sekarang kita lihat dulu data view. Oke, sudah masuk semua ya. Tinggal kita copy datanya kinerja dulu ya. Kita copy. Ini ada berapa? Ini banyak ya. Kita copy. Kita masukin. Kita paste. Nah, udah masuk dia. Ada 72 datanya. Nah, kita ambil profesionalisme. Kita klik sampai ke bawah. Oh. Nah, baru ini kita copy dua-duanya. Copy. Tinggal kita pastekan. Nah, udah masuk dia semua. Kita cek, ya sama. Nah,
Pertama dalam uji Gletser katanya, meregresikan variabel independen terhadap nilai absolut residualnya. Absolut residual. Jadi, kita pertama tentunya kita masukkanlah regresi ya, analyze, regression, linear, kita pindah ini, profesionalisme motivasi kemari. Nah, kita save di sini, save. Absolut residual. Tunggu ya, kita keluar dulu. Tadi katanya jadi di sini kita simpan, kita save. Ini save. Residualnya unstandardized residual. Oke, kita continue, kita oke. Nah, kita lihat di sini di data kita muncul namanya residual. Nah, nilai ini kita transformasi menjadi nilai absolut. Bagaimana caranya? Kita transform, compute variabel. Nah, kita lihat di sini ke bawah, ambil all. ABS ini kita pindah ke atas. Kita ambil yang ini, pindahkan ke kemari. Kita ketik apps res. Baru kita okekan. Sehingga nanti muncul di sini, kita lihat dia sudah muncul nilai absolut residualnya. Nah, tinggal kita regresikan lagi, regresi linear. Nah, sekarang ini kinerja kita keluarkan. Nilai abres kita pindahkan kemari, udah kita okekan. Nah, yang penting kita lakukan di sini adalah melihat signifikansi lebih besar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia koefisiennya. Kalau nilai sig, katanya di sini kan, saya lihat di sini, saya besarkan. Nah, kalau nilai signifikansi uji T-nya lebih besar dari 0,505, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Kita lihat di dalam ini. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini. Dari semua ini nilai sig, semuanya kita ketahui sig lebih besar dari 0,05 sehingga kita katakan tidak ada gejala heteroskedastisitas ya. Oke. Nah, itulah. Jadi kita lihat lagi tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita lihat pola kedua, yaitu melalui scatter plot ini. Scatter plot. Nah, katanya heteroskedastisitas jika satu titik-titik data menyebar di atas atau di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik tidak mengumpul di atas atau di bawah saja. Ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit atau melebar kembali. Keempat, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Nah, bagaimana cara melakukannya?
Caranya kita lakukan adalah kita analyze regression linear. Ini kita keluarkan tadi, kinerja kita masukkan. Nah, di sini kita masukin ke plot. Nah, ya. Plot ini kita sreceipt kita pindahkan Y, jpred kita pindahkan kemari, baru kita klik ini histogram, klik aja semua, oke, kita continue. Nah, kita melihat hasilnya. Nah, di sini, nah ini datanya ini. Nah, saya besarkan ya. Nah, di sini inilah titik-titik nol. Kalau ditarik garis, inilah garis tengah. Nah, jadi ini bagian atas, ini bagian bawah. Dia menyebar di antara ini dan tidak membentuk pola apapun. Ini maka dapat kita katakan dia tidak memiliki gejala no heteroskedastisitas. Nah, oke. Nah, selesai. Sekarang kita coba yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah uji korelasi koefisien korelasi Spearman. Nah, di sini katanya kita dapat tadi nilai res 1, kemudian kita transform lagi ya, kita up res baru dikalikan lagi dengan res 1 tadi. Nah, ya, jadi kita mengalihkan lagi. Nah, ya kita kalikan lagi. Coba kita lihat. Jadi karena udah kita regresikan ya, udah ada muncul nilai residual pertama, ini nilai absolutnya ya, maka kita lakukan adalah mengalihkan. Kita ambil transform, compute variabel, ini kita hapus saja, ini juga kita hapus. Nah, kita kalikan tadi nilai up res kali, kan tadi di sini dibilangnya harus dikalikan. Nah, dengan mengalihkan up res kali res 1. Nah, ini dia kita buka. Up res, buka kurung res. Ini kita masukin kemari, kita kalikan, baru kita kasih nama up huruf besar res. Nah, kita okekan. Cancel, kita ganti nama karena udah ada tadi, kita bikin namanya up res 1. Kita okekan. Nah, kita keluar, kita lihat dari data kita sekarang udah ada ini. Nah, kita ambil lagi kata petunjuknya adalah lakukan korelasi X1, X2 dengan abres. Nah, baru kita lakukanlah korelasi, uji korelasi. Nah, dengan cara analyze, correlate, correlate. Tunggu dulu, kita dengan kita keluar dulu. Tadi katanya dan melakukan korelasi. Nah, ini tetap kita lakukan dengan ini sama saja analyze regression karena di regresi ini juga ada ini berarti sudah berubah, yang ini dia. Kita ambil
tadi shape-nya dulu kita buang dulu ini supaya jangan dia terus-terusan menyimpannya, karena dia tadi udah dipakai shape, baru statistik, kita ambil option ke tunggu ya, option constant cancel dulu, tunggu kita keluar dulu sebentar, kita lihat. Ya kayaknya saya salah ini, kita ulang ya. Berarti yang pertama kita lakukan adalah korelasi, correlate bivariate, masukkan variabel uprest 1 dengan kinerja profesionalisme. Nah, ini kita centang ini yang kita centang, jangan person, sperman. Nah, kita okekan. Kita keluar, kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia katanya, lihat saja nilai p-value. Nah, jadi kalau p-value lebih besar dari 0,05 maka tidak ada gejala heteroskedastisitas. Kita buka. Nah, di sini kita besarkan. Nah, p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Lebih besar tadi katanya nilai p-value atau signifikansi lebih besar dari 0,05. Coba kita lihat dulu ya. Coba kita baca lagi. Jadi korelasi antara X1, X2 ini bukan X3 sampai X3 tadi, dan uprest X2 kita lihat hasilnya. Korelasinya, coba kita lihat. Nilai sig. Ini sig. Ini sig. Waduh, ternyata lebih kecil. Nah, kita coba kenapa dia di sini terdapat heteroskedastisitas. Kita coba buka lagi data kita tadi. Ini ada yang masalah ini. Berarti kita buka data. Ini yang pertama. Kemudian uprest. Nah, coba ya, coba kita hapus dulu semua ini. Kita buka, kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu ini supaya dia bersih dulu. Nah, ini tadi kita hapus. Oke. Nah, kita ikuti dulu langkahnya. Pertama, save. Ya, unstandardized. Oke, kita coba langkahnya. Ini kita lihat data view. Analyze, kita besarkan. Kita ulang dulu ya. Analyze, regression, linear. Ini kita dulu reset. Nah, udah. Ya kan? Kinerja kita masukkan kemari. Motivasi kita masukkan independen. Baru save. Unstandardized residual. Continue. Oke.
Nah, kita lihat tadi, itu berarti sudah kita kerjakan ini hingga sini, udah habis. Udah sampai sini. Kemudian muncul res 1. Klik transform, upres, dan numeric expression. Dan numeric expression. Upres, res 1 buka kurung, maka muncul upres. Oke, kita kerjakan. Kita buka. Nah, baru saya besarkan. Transform, compute variable. Ini kita reset dulu. Nah, ini tadi sudah ada, kita pindah kemari. Ini kita bikin upres. Nah, ini kita buka kurung, bukan di sini. Ini tadi buka kurung. Oh, bukan. Kita lihat dulu, bukan begini. Kita lihat dulu. Tadi upres. Coba dulu. Oke, kita coba lagi. Upres kita bikin di sini. Kemudian kita cari lagi. Ini absolute atau dia kita ketik upres buka kurung. Ini kita pindahkan kemari, tutup kurung. Baru kita okekan. Ya, udah kayak gini. Kita okekan. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Data baru muncul. Nah, inilah data baru. Nah, baru kita ambil. Kita setelah itu korelasi kita lakukan dengan cara analise correlate bivariat. Ini kita reset dulu semua. Nah, ini kita pindah kinerja sama profesionalisme pindah kemari, person ganti Spearman. Kita okekan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini ya, kita lihat. Nah, di sini hasilnya nah, ini hasilnya 0,07. Wah, kenapa lebih kecil? Coba kita lihat lagi ya, kita pelajari apa yang salah di sini. Nah, kita lihat di sini dia lebih kecil, berarti terjadi heteroskedastisitas. Berarti kita ada yang salah ini ya. Coba kita mana tadi datanya ini? Coba kita bersihkan lagi data kita. Ini kita buang dulu, kita delete. Oke, kita buka data view. Nah, coba kita ini ya, oke kita ini kita delete dulu. Nah, data view. Nah, ini kan berarti tadi kita belum merubah ke nilai absolutnya. Ini kita reset. Nah, kita besarkan dulu. Pertama, ini kita naikkan ke atas. Nah, baru ini kita masukkan kemari. Nah, ini upres. Nah, kita okekan. Nah, muncul dah. Oke, baru kita lihat lagi. Nah, kita lakukan lagi. Transform lagi compute variable.
Nah, ini kita bikin menjadi up res ini kali buka kurung residualnya ini. Coba kita masukkan. Nah, kita okekan. Oke, oh ini kita berarti ini nggak boleh kayak gini. Berarti coba kita keluar dulu, kita cancel. Nah, kan udah ada ini yang baru. Nah, kita lihat, baru kita transform dulu ya. Kita besarkan, transform, compute variable. Ini kita reset. Oke. Nah, ini kita pindah kemari. Baru buka kurung. Ini kemari, tutup kurung. Baru masukkan apps res. Baru kita okekan. Nah, kita lihat datanya seperti apa. Coba kita lagi, jadi ini yang udah muncul lah yang ini. Nah, ini yang baru. Coba kita kecilkan, kita transformasi dulu. Kita analyze, correlate, bivariate. Ini kita reset supaya dia bersih. Apps res ini kinerja, profesionalisme, baru person, sperman. Kita ganti, kita okekan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Waduh, kenapa dia tidak jadi tetap sama? Berarti kalau kita lihat terdapat heteroskedastisitas. Apa masalahnya ini? Coba kita ulang lagi ya, apa yang terjadi kalau kita analyze, correlate, bivariate, nggak usah two tail, coba one tail kita bikinnya. Kita okekan. Ini menjadi coba kita besarkan. Di sini dia 0,81. Ini dia 0,03. Ini dia 00. Waduh, berarti memang terjadi heteroskedastisitas ya. Pakai uji Park yang tadi. Tapi nggak apa-apa. Oh, tadi bukan uji korelasi Sperman. Nah, uji Park sekarang kita lihat. Nah, ini sekarang katanya di sini klik menu save, udah kita lakukan. Buat logaritma natural dari variabel tersebut. Nah, ln e dan oke. Kita rubah dia nilai yang ini, res yang ini.
Ini kita rubah menjadi kuadrat logaritma. Kita besarkan, transform, compute variabel, kita reset dulu, baru kita lihat aritmatik logaritma natural ln, kita pindahkan, ln ini kita pindahkan kemari, dikali dengan ini, karena dia jadi kuadrat. Berarti ln y kuadrat. Ya, atau ln e kuadrat. Kita okekan. Nah, muncul dia. Kita lihat di sini menjadi sebuah variabel baru. Selanjutnya, buat logaritma natural pada variabel-variabel bebas. Ya. Nah, berarti kita rubah lagi. Kita besarkan, transform, compute variabel, kita reset. Oke, kita buka ini, logaritma natural masing-masing variabel. Kita buat variabel bebas ya. Masukkan kemari, berarti ln x1 kita kasih nama, oke. Nah, kita lihat lagi, kita keluar dulu, kita buka lagi untuk x2. Ini udah muncul ya, kita lihat di sini, udah ada. Nah, kita transform, compute variabel. Nah, ini kita hapus, 2. Ini kita hapus. Kita delete, dah. Kita masukkan x2. Nah, kita okekan. Nah, kita keluar, kita lihat, udah tercipta belum? Nah, ini udah ada. Nah, kita lihat langkah selanjutnya adalah regresi di mana, ya ini ln, kan dia cuma 2 tadi ya, bukan sampai 3. ln x1 dan ln x2. Nah, kita regresikan. Nah, kita besarkan, analyze, regression, linear. Ini kita reset dulu supaya bersih, di mana ini menjadi variabel bebas, terikat, ini variabel bebasnya, kita pindahkan, kita okekan. Nah, kita lihat lagi, petunjuknya, lihat nilai p-value. Apabila nilai p-value lebih besar, tidak ada gejala variabel apa? Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Kita dulu kita lihat, kita besarkan. Nah, dia nilainya ya, ini dia sig-nya semuanya lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat dikatakan no heteroskedastisitas ya. Nah, itulah dulu mata kuliah pelajaran kita mengenai heteroskedastisitas yang dilakukan dengan 4 cara, yaitu Glatzer, koefisien korelasi Spearman, pola gambar scatter plot, dan uji Park. Ya, demikian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.